Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur boleh bangun pagi semua karena kasih karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Allah. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi kekuatan baru kita pagi hari ini. Mari, biarlah kita memulainya di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru, terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Pimpin sertai kami Bapa di dalam kehidupan sepanjang hari ini, biarlah aktivitas kami bermanfaat, kegiatan kami memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Melalui pembacaan firman Tuhan, kami mohonkan pimpinan Roh Kudus untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan ini. Dan kami percaya firman Tuhan dibacakan tidak akan kembali dengan sia-sia, menjadi berkat untuk banyak bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohonkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan, bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribkah ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu topik tentang bagaimana Yakub dipesankan untuk pergi dan mencari istri. Kemudian bagaimana dikatakan Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak
disukai oleh Ishak ayahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pagi hari ini mengingatkan kita beberapa poin penting bahwa ternyata untuk menentukan masa depan perlu anjuran, perlu mendengarkan orang tua. Untuk menentukan masa depan, untuk memiliki keturunan, perlu mendengarkan orang tua. Ini penting sekali. Kenapa? Karena mempengaruhi masa depan kita sendiri. Apa artinya? Untuk kebaikan, untuk kekudusan hidup, untuk keluarga yang diberkati Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari mendengarkan perkataan orang tua, mau menerima perkataan orang tua, mau melakukan perkataan orang tua kita. Jadi pesan-pesan itu sangat berarti. Mengapa? Karena kalau tidak dilakukan, maka seperti yang terjadi dengan saudara Yakub ini. Dikatakan ayatnya yang ke-8, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan-perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Istri Esau tidak disukai oleh ayahnya maupun ibunya. Karena Esau waktu mengambil dua perempuan ini, artinya dia punya mau sendiri. Tidak minta izin, tidak maunya, kalau mau ya mau gitu. Jadi tidak ada berkat untuk orang yang suka memberontak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa dari zaman dulu sampai sekarang pun, apa yang menjadi peraturan dan ketetapan di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa pentingnya di dalam menentukan masa depan. Dengarkanlah saran, perkataan, statement, maupun arahan dari orang tua kita untuk menunjukkan kebaikan. Hal yang baik kita terima. Ya, ini penting sekali. Bahwa apa yang dilakukan Esau tidak sesuai apa yang dipikirkan orang tuanya. Dikatakan ayat sebelumnya, memedihkan hati, menyakitkan hati, ya, mengecewakan. Ya, dikatakan istri-istri Esau, ya, perempuan-perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Nah, ini dia. Kenapa? Karena berkaitan dengan budaya yang berbeda, keyakinan yang berbeda, iman yang berbeda, pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, di mana kita seia, sekata, seperasaan, seiman di dalam Kristus. Ini penting Bapak Ibu, karena masa depan ini menentukan masa depan sejahtera di dalam Tuhan. Pagi hari ini, mari kita terus sampaikan kabar baik, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang indah ini. Biarlah kami terus sampaikan kabar baik, supaya setiap orang yang mendengar setiap kabar baik diberkati Tuhan, diubahkan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.